Oke, kembali lagi bersama channel ngiseng-ngiseng. Ya, di sini di depan kita ya, ini adalah Nokia NG Classic ya, atau dengan kode name-nya itu Q4 ya, NG name 4. Oke, ini saya beli online ya, beli online juga ya di marketplace. Ini saya beli 100.000 udah plus ongkir, udah nyampe rumah. Yang kita dapatkan adalah satu baterai sama unitnya ya. Oke, kemudian kita juga dapat ini MMC 128 giga MB maksudnya ya, 128 megabits ya. Oke, ini dia, kita akan coba nyalakan. Ini tampilan fisiknya seperti ini ya. Kemudian LCD-nya juga udah, waduh ya, tapi seperti itulah. DJ Mario present. Ini LCD-nya juga udah kena ya, harus bukan kena ya, udah kerut harus dioplas. Di sini saya akan ganti casing dulu aja karena casing bawaannya itu bawaan dari pas dikirim pada copot ya, harus diganti. Walaupun kondisi LCD berkerut gak apa-apa, yang penting berfungsi ya, berfungsi karena nanti kita ataupun saya sendiri akan coba oplas itu sendiri. Oke, sambil mendengarkan DJ jadul yang selalu fenomenal di zamannya, DJ Ayam. Oke, ini dia setelah diganti casingnya. Kita akan coba nyalakan kembali, maksudnya kita pasang kembali backdoornya. Ini juga dapat casingnya dari online juga, KW ya. Kalau yang ori itu udah susah, bahkan mungkin nggak ada gitu, udah emang nggak produksi lagi. Jadi saya dapatnya yang KW, bahkan saya cari yang tulang untuk NG Classic ini susah banget. Kalaupun ada jauh, harus belinya jauh, mungkin ke luar pulau Jawa juga. Jadi saya hanya memakai untuk casing luarnya saja, untuk tulangnya saya nggak ganti ya. Oke, ini dia tampilan dari NG Classic ya, name 4 atau Q4. Ini walaupun tampilan LCD-nya udah kerut dan berketombe, tapi itu masih berfungsi. Kita artinya layarnya masih belum disebutnya, nggak ada kerusakan gitu, kerusakan dalam bentuk yang fatal, entah itu dari IC dan lain-lainnya. Oke, ini nggak ngepres ya kalau untuk disebutnya casing yang KW ini nggak ngepres gitu. Emang sih sebelumnya saya juga pernah punya dulu ya, waktu SMA pernah punya itu casingnya, emang bener-bener ori, terus enak banget itu digenggamnya, presisi banget. Ini bagian-bagiannya, ini ada 2 lubang itu untuk handsfree, dan berikutnya ini ada ini soket USB ya, USB yang jadul itu, yang gede ya, mirip Type C ya, tapi bukan ya. Kemudian ada colokan ataupun soket charger menggunakan tipe jarum yang besar ya, nggak jauh berbeda dengan chargernya Nokia 66 ya, 6600, 7610, bahkan NG QD ya, atau NG QD, adiknya dari NG Classic ini juga masih menggunakan charger yang besar seperti ini, modelnya tipe jarum. Nah, kayak gini ya. Terus kemudian selain di sisi kiri ada soket-soket, 3 soket ini ya. Nah, ini yang soket yang paling kecil itu bukan soket ya, itu adalah mikrofon. Kemudian yang sebelah sininya atas itu adalah speaker out untuk telepon. Jadi ketika telepon kita menyamping seperti ini gitu teleponnya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang membedakan dan unik sekali dari handphone NG Classic ini.
yang sangat anti mainstream ya. Ketika nelpon itu dipegangnya menyamping. Kemudian sebelah kanannya itu ada tombol power. Nah ini tombol power on off. Ini yang rusaknya ya, tulangnya itu harus diganti, itu patah. Biasanya rata-rata patah sebelah kanan tulangnya karena itu ringkih sekali gitu ya. Oke, secara spesifik sih apa ya, mengobati kerinduan saya ya akan zamannya gamer-gamer tahun 2000 berapa itu waktu SMA, ketika ya 2010-an lah. Oke, saya akan flat dulu bagian ya, kita kupas lah ini biar agak terlihat. Walaupun bagian LCD-nya itu emang sudah bisa sudah tidak bisa terlihat jelas ya, harus dioplas dulu. Jadi lumayan lah. Untuk genggamnya sendiri sih enak gitu ya, enak ketimbang Nokia Engi QD. Tapi Engi QD enaknya ada karetnya. Nah, kalau untuk Engi Classic ini secara tampilan sangat ya mewah gitu terlihatnya gitu kan, menurut saya mewah. Terus fasilitasnya juga mumpuni ya, ada radio ya, terus kemudian ada apa ya disebutnya, tombol musik ya, ataupun shortcut musik. Dan saya pernah coba bandingkan dulu menggunakan QD dengan klasik itu, terutama di musiknya ya. Ketika di musik menggunakan handsfree itu lebih enak di klasik gitu ya, di yang tipe yang sekarang ini nih yang di depan kita. Untuk musik menggunakan handset itu enakan di klasik, suara bassnya dan lain-lain terdengar jelas ketimbang seri yang QD. Emang untuk QD itu emang lebih ke apa ya disebutnya, untuk gamer bener-bener ya, untuk gamer. Nah ini shortcut dari musik dari Engi Classic ini. Jadi ketika ditekan shortcutnya itu langsung kita diarahkan ke musik player seperti itu. Ini musiknya ataupun suara-suaranya itu enak ya. Apalagi pakai handsfree-nya yang double bass itu kan, yang dulu-dulu wah keren-keren dah, yang gede-gede kayak helikopter gitu. Wah, enak banget itu. Udah sok keren dah ketika di zamannya. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak yang Bluetooth, tipe Bluetooth. Bahkan ini saya juga pernah coba koneksi ke speaker Bluetooth ya, ternyata nggak compatible. Mungkin tipe ataupun model Bluetoothnya ini emang sudah terlalu lawas, jadi nggak bisa menerima ataupun mereset dari Bluetoothnya Nokia Engi Classic ini, seperti itu. Jadi ya hanya bisa menggunakan loudspeaker dari handphonenya ataupun menggunakan handsfree itu sendiri. Oke, untuk tombol-tombolnya ini kan yang nggak jauh berbeda dengan handphone Symbian. Bentuk tombolnya, terus ada tombol C, tombol menunya seperti itu ya, kayak yin and yang seperti itu. Terus ada tombol pensil ya. Nah ini enak sekali. Dulu buat game itu emang rekomendasi ya, pokoknya itu lu bawa apa tuh, handphone apa PSP kan kayak gini, ini kan bisa ya terima SMS, telepon, dan buat gamer juga enak gitu. Dan kenapa juga gitu ya Engi sampai sekarang gak ngeluarin lagi ya, katanya sih rumornya mau lagi mengeluarkan Engi QD Reborn seperti itu. Kalau untuk Engi Classic ini sepertinya belum ada informasi ya, seperti itu. Tapi secara yang membedakan ya, ini radio harus menggunakan handsfree dulu ya. Yang membedakan dari Engi Classic ini ketika dibongkar LCD dengan lampu itu terpisah. Nah ini yang kerennya dari Engi, ada screenshot ya. Kalau sekarang itu screenshot, ditekan ataupun diusap seperti layaknya Android. Kalau ini pakai shortcut ya seperti ini. Nah seperti itu ya. Untuk menggunakannya edit plus tombol di bebarengan seperti ini gitu kan. Nanti dia akan screenshot ya, kayak kita kan coba lagi tombol edit itu ya, tombol pensil ya. Nah itu kemudian kita bisa save ataupun di edit ya seperti itu. Jadi ini
Nah seperti ini. eh Screenshot ini ya walaupun hasilnya jelek gitu, tapi di zamannya udah keren gitu, bisa screenshot SMS ya. Bisa screenshot SMS terus kita save dalam bentuk JPEG seperti itu ya. JPEG ya, JPEG seperti itu. Nah ini hasil dari screenshot yang tadi. Oke, coba kita akan zoom. Oke, aduh ini dia. Nah itu tampilannya, hasil dari screenshotnya NG Classic. Pokoknya keren. Jadi ketika ditekan tombol C ya, yang sebagian kiri bawah itu akan menjadi hapus. Nah tombol C, delete, yes. Dan ini versi klasik ini hanya menggunakan satu bahasa ya, maksudnya nggak ada bahasa Indonesia maksud saya ya. Jadi saya hanya menggunakan bahasa Inggris. Dan ada fitur recorder ya, lumayan lah untuk recorder, nggak jauh berbeda dengan Symbian terdahulunya juga. Bukan terdahulu ya, maksudnya kayak 66 gitu, 7610, nggak jauh berbeda seperti ini. Dan nah ini yang ketika kita gabut ya, kalau bahasa sekarang kita buat musik ya, komposer. Nah di NG Classic ini disediakan komposer itu buat membuat MIDI ya, seperti itu. Musik tune ya, nada ya, menggunakan keypad ataupun numerik dari keypad Nokia itu sendiri, seperti itu. Ini keren, salah satu keunggulan ya itu. Walaupun setelahnya di handphone sekelas Java ya yang bukan berbasis Symbian sudah ada fitur komposer ini. Banyak sih yang ketika dulu itu bikin ya nada-nada sendiri. Untuk fitur menu folder juga yang gak jauh berbeda lah ya, gak jauh berbeda, ada extracts, media, tools ya, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian messenger juga ya sama aja gitu, kayak Nokia 66 ya, seperti itu ya, sama layaknya Nokia apa ya, Symbian S60 ya, seri 60. Nah ini dulu itu keren lah ketika saya mau ngetik SMS itu seperti ini. Jadi ngetik SMS pun layaknya sedang main game, asik. Apalagi ketika diangkut ya, orang-orang pernah ngeliatin tuh, wah itu handphone apa game ya, seperti itu mungkin ya, atau saya yang kepedean. Nah masih berlaku juga ya tombol edit ataupun tombol pensil itu untuk mengarahkan kita menjadi apa disebutnya shortcut simbol ataupun numerik ya secara cepat. Nah seperti ini, dictionary ya ataupun alpha mode seperti itu ya, jauh berbeda dengan S60 ataupun seri Symbian sebelumnya atau yang lainnya. Kemudian di bagian tool ya ataupun pengaturan, nah ini di bagian setting ya, bagian setting di device ataupun handphone. Saya akan coba nah di sini language-nya itu, nah ini hanya tersedia, ini enggak ada bahasa Indonesia seperti itu. Ini yang bikin istimewa, asik. Kemudian ya apa ya disebutnya, nada ya, lain-lainnya seperti itu ya. Intinya sih ini hanya menggunakan bahasa Inggris yang mudah kita pahami. Di bagian display, nah ini saya udah atur ke yang lebih cerah ya, like. Tetap aja malah hilang itu, karena ini emang harus harus dibersihkan, harus dioperasi dulu ya, harus dioperasi plastik. Karena LCD untuk NG Classic ini emang sudah susah banget ya brosis. Saya cari-cari di online shop itu susah, kalaupun ada itu ya dapat oplas juga seperti itu. Emang sudah nggak ada gitu, kalaupun mungkin harus beli ke luar negeri gitu kan. Nah ini untuk tampilan Bluetooth ya, ini juga rentan kena virus karena menggunakan OS ya, operating sistemnya Symbian ya, seperti itu, jadi gampang kena virus. Untuk bagian memori ini saya menggunakan memori MMC-nya, isinya game ya, game banyak yang game untuk Symbian.
Ini dia keterangannya, mudah-mudahan terlihat ya, walaupun sudah benar-benar berjamur ini. Kerut pokoknya, harus dioplas katanya gitu. Seperti itu. Ini ya kelahiran 2003 ya, born of 2003, apa ya bahasa Inggrisnya? 23 gitu. Ya oke, ini Ultra MP3 pemutar musik pihak ketiga. Di sini dicoba ternyata menyala dan kita dihadapkan dengan si perempuan yang legend ya. Ini ciri khasnya Ultra MP3, dimanapun kapanpun pasti orang-orang dari tampilan skin dari Ultra MP3 itu ya itu juga, kecuali anak-anak yang ataupun orang-orang yang suka ngoprek diganti skinnya ya. Diedit dulu di Photoshop atau ada softwarenya ya. Dulu itu bisa mengganti sendiri, intinya di custom lah bahasanya gitu. Ini tampilan-tampilan ketika memutar musik ya, seperti ini ya, nggak jauh berbeda dengan simbian-simbian lainnya gitu kan di Ultra MP3 ini. Oke, seperti itu tampilannya. Ini emang udah terlihat ya, udah berkerut dan berketombe itu layarnya. Oke, akan coba. Nah, LCG Jukebook, LCG Jukebook itu adalah pemutar musik pihak ketiga juga. Apakah di sini bisa digunakan atau tidak? Kita akan coba. Biasanya error nih. Wah, kan blue screen. Yang nggak jauh berbeda ini kayak 7610 ya. Dan ketika blue screen itu harus diinstal file mentahnya seperti itu. Harus diinstal lagi file mentahnya. Ini kan hasil dari di cloning ya, dipindahin, di kopas aja ya, bukan diinstal langsung dari paste NG Classic itu sendiri. Oke, kita akan coba. Tadi ada FileMan ya, yang masih sama ya, FileMan tampilannya seperti itu, dan ya pengoperasiannya juga ya agak jauh berbeda. Di sini ada game-game yang akan dicoba. Apa di sini di NGIG ini emang bener-bener berjalan secara normal atau artefak atau rusak gitu, artefak. Oke, di sini saya coba masuk game. Oke, masuk ya. Berarti emang dikhususkan untuk game. Jadi benar-benar compatible, lancar intinya seperti itu. Cuma yang disayangkan ini satu, yaitu LCD-nya ya, harus diperbaiki dulu. Ini saya juga sih udah beli bagian-bagian untuk perbaikan LCD-nya. Diantaranya ada sejenis film ya, film plastik filmnya itu harus diganti. Ini yang berkerut-kerut itu, plastik filmnya harus diganti biar lebih mantap. Nah ini keren dah. Ini zamannya tuh W Smackdown ya, WWF Smackdown sudah bisa dimainkan di handphone, dimana kelasnya game-game itu ya Tetris mungkin gitu ya, ataupun game-game ya game Japa, nggak terlalu keren lah gitu. Ini sudah bisa menggunakan game layaknya 3 dimensi, walaupun emang sih tampilannya kotak-kotak itu, kepalanya juga agak kotak gitu, tapi udah luar biasa sekali. Ini udah keren lah. Bahkan teman-teman pun itu ya gamenya mantep ya, apalagi yang Skyforce ya, kapal pesawat kapal. Oke, saya coba lagi ke game berikutnya. Apakah compatible atau tidak? Oke, ketika muncul tampil logo NGIG Nokia itu dipastikan support ya, ataupun ya intinya bisa digunakan. Ini adalah game bola. Ya, game bola ya, FIFA 13. Sekelas handphone seperti ini sudah bisa menggunakan layaknya ya Nintendo mungkin ya, atau PS1 ya, atau PSP ya. Udah keren pokoknya. Ini dia. Bahkan ini di custom ya, kalau ada suaranya tuh kedenger itu di custom suara-suaranya, suara backsoundnya keren-keren. Jadi mantep lah untuk kelas handphone di tahun 2003. Nah itu kan, ini dikhususkan untuk KIDI katanya seperti itu. Tampilannya Nokia NGIG QD, tapi ternyata di klasik juga bisa. Artinya emang compatible untuk game-game NGIG ini.
Oh ini loh kan keren ya. Walaupun banyak tombenya ya gak apa-apa lah. Yang penting emang itu sudah bisa dioperasikan. Nah enaknya seperti ini ketika main game di NGig klasik ini. Tombol arah-arahnya di sebelah kiri ya. Kemudian ditambah tombol-tombol yang lainnya, enak sekali itu. Kemudian saya buka game Spider-Man juga, ya oke, masuk ya, sangat lancar sekali, sehingga kita bisa memainkan game dari Marvel ya, Spider-Man ini keren ini game ini ya, apalagi tampilan awalnya gitu. Nah seperti ini, layaknya nonton ini gitu, apa kayak film ya, movie. Walaupun pas sudah mulai main itu caur ya, gambar tampilan grafiknya itu semua pada kotak ya, artinya nah apalagi pas intro seperti ini ada gedung-gedung, udah keren ya, kayak mungkin kalau sekarang itu PS3 atau PS4 ya. Tapi kalau sudah mulai main itu PGA-nya sudah ya, grafiknya itu kelihatan banget gitu, enggak banget kalau zaman sekarang. Kalau dulu keren sekali ini game ya, ini handphone keren asli. Ya itulah ya, dari zaman ke zaman teknologi akan terus berkembang dan melesat lebih cepat seperti itu. Dulu itu ini adalah OS yang paling hebat ya, sekelas handphone ya, mobile phone, OS Symbian. Oke, ini ada lagi game Legend ya, The Sims. Siapa yang suka gunakan ataupun memainkan The Sims ini ya, berarti kalian ya brother and sister satu server dengan saya, asik. Oke, di NGig Classic The Sims ini lancar, bisa dioperasikan dan tidak artefak ya, kusut, maksudnya tidak kusut. Lancar, kalau bahasanya COD lancar jaya seperti itu. Oke, The Sims. Ini keren asli game-game ini. Game The Sims ini. Pokoknya ya nostalgia sekali ya ketika saya mendapatkan unit dari NGig Classic ini. Emang sih ketika ada saja di online shop yang menjual masih lengkap dan bagus, mungkin dia juga kolektor ya, dia itu, tapi harganya lumayan tinggi ya, di kisaran 1 juta sampai 2 jutaan gitu. Kalau dulunya itu ini masih ya, pas rilis harganya berapa ya nih, kalau gak salah sih di kisaran 3 jutaan ya. 3 juta ya, intinya 2 sampai 3 juta lah. Ketika zaman 2003 juta udah mahal sekali ya. Ini seperti itu. Tampilan dari The Sims. Kita keluar, kita tahan menu ya, biasanya keluar tuh history bekas main. Oke, mungkin sudah log out ya. Kemudian kita akan coba lagi yang game favorit dari Symbian. Nah ini dia Tomb Raider ya, mungkin Brosis ya, brother and sister. Oke, nah ini penuh, ini pasti ada aplikasi yang belum keluar. Nah itu kan The Sims ini yang belum keluar, cukup tekan tombol C, exit yes. Kemudian kita akan masuk lagi ke game ataupun gamenya Tomb Raider. Oke, mana ini game Tomb Raider? Apakah di sini compatible? Ya. Coba bisa atau tidak? Oke, lancar ya, mantap sekali, lancar. Kalau sekarang Tomb Raider ini ya, Tomb Raider ya di PlayStation juga emang sampai sekarang dikembangkan. Bahkan yang sekarang saya lihat di YouTube ada Tomb Raider untuk PlayStation 5 itu nyata sekali itu tampilannya, grafiknya keren, bahkan ketika ya mirip gitu kan, mirip orang aslinya mirip manusia. Tapi emang dari dulu ini game keren gitu, game adventure ya, petualangan dalam bentuk ya 3 dimensi. Ini udah keren, lompat-lompat, tembak-tembak, bersembunyi dan lain-lain.
kayak lock and load dulu ya. Kalau lock and load maksudnya, kalau lock and load ya, itu mungkin PUBG-nya sekarang, PUBG-nya zaman dulu ya, lock and load. Kemudian selain Tomb Raider, kita juga akan coba di layar berkerut ini ya, Aspal atau Ghost Recon. Nah ini nih Ghost Recon yang saya maksud. Ghost Recon susah banget itu ini navigatornya. Nah ini kelemahannya, navigator kadang ketika mau tekan OK malah ke kiri, malah ke kanan. Navigator yang bulat itu tuh yang bagian kiri. Nah oke, Ghost Recon juga ini lancar ya di NG Classic ini. Kalau perumpamannya lelu sekali guys. Ghost Recon ini maksudnya ya mungkin PUBG ataupun ya game tembak-tembakan ya, point blank gitu kan, atau Counter Strike ya, inilah itu versi portable-nya. Dulu itu sudah keren ini asli. 3 dimensi, terus alur ceritanya, nah terus tampilannya juga ya seolah-olah kita gitu yang langsung, nah wah keren, asli keren nih, mantap. Ini ya PUBG-nya lah gitu kalau sekarang. Oke, ini dia komparasi komparasi antara QD dengan klasik ya, NG Classic dengan KD ya. NG KD ya, ini dia tampilannya ya, tampilan secara fisik, bentuk fisik. Kalau secara lebar ya emang sih masih KD yang kecil ya lebarnya gitu, lebar bentuk keseluruhan fisiknya itu lebar, lebih lebar dari klasik, lebih lebaran klasik gitu. Kalau untuk ketebalan klasik mungkin menang ya, agak tipis dikit ya, tipisnya dikit. Kemudian untuk bagian sini juga ya bisa terlihat lah. Jadi untuk KD emang lebih imut ya, kecil. Cuma KD enaknya gitu ada karet gitu kan, tapi agak tebel. Bagian belakangnya juga bisa terlihat ya, persis dimensinya lebih besar NG Classic seperti ini. Tapi saya keduanya sangat suka, tapi secara tampilan nah seperti ini kita ini lihat lebih mewah klasik gitu ya kalau tampilan. Nah untuk KD ya agak kecil gitu, gini kecil, apalagi yang mungkin orang-orang luar sana ya yang tangannya besar, mungkin ini belibet gitu. Kalau untuk NG Classic menurut saya nyaman gitu, walaupun terlihatnya besar tapi agak tipis. Kalau zaman sekarang ini dia ya, walaupun sekarang Nokia udah keluar lagi, tapi saya tetap menggunakan Nokia yang jadul juga ini sih ya, walaupun sekelas Android tapi jadul. Dulunya itu 2017 Nokia ini flagship. Nah ini untuk kalau game-game sekarang kan gak ada tombol ya, pasti semuanya menggunakan full screen layar ini seperti ini. Langsung tekan-tekan langsung ada tombolnya di layar LCD seperti itu. Oke, ketika ditempelkan ya jauh berbeda sih panjangnya. Seperti ini ya, itu dia brosis. Thank you, see you next time. DJ Mario present.